Dia hanya makan satu tongkol jagung bakar, lalu menjadi legenda bisnis, semua karena barusan anaknya kepedasan sampai menangis. Dia ingin anaknya makan lebih sedikit, tapi anaknya malah berkata. Aku suka. Kelihatannya enak. Richard langsung mengamati sekelilingnya, dia menemukan bahwa orang-orang suka menambahkan banyak cabai ke makanan mereka. Lalu dia mendapat ide brilian, jika keripik kentang juga dilapisi saus cabai yang lezat, bukankah itu bisa laku keras? Begitu terpikir, langsung dikerjakan, dia segera membeli berbagai bahan untuk membuat saus cabai. Dia bersiap membuat saus cabai yang pas, tapi karena tidak punya pengalaman, setiap kali mencoba, anaknya sampai menjerit kepedasan. Bahkan kadang seluruh keluarga ikut jadi korban. Namun, saat keluarganya terus mencoba dan menyesuaikan resep saus cabai, di pasaran ada pihak yang mulai bermain dengan teknologi dan produk ekstrim. Mereka hanya memakai tabung reaksi dan pipet untuk mencampur ekstrak cabai. Meski cara ini bisa membuat tingkat kepedasan berlipat, Richard tetap yakin hanya dengan bahan paling otentik dan teknik tradisional Meksiko, hasilnya akan terbaik. Barulah bisa menghasilkan saus cabai dengan cita rasa unik. Demi meraih keberhasilan, seluruh keluarga mencoba semua jenis cabai yang bisa dibeli di pasaran. Agar bahan-bahannya bisa tercampur rata dengan sempurna, mereka meminjam alat treadmill milik hamster kecil mereka. Setelah berkali-kali melakukan penyesuaian dan perbaikan, akhirnya kentang goreng itu disajikan kepada si bungsu. Begitu digigit, dia masih kepedasan sampai berteriak-teriak. Tapi kali ini justru rasa pedas yang dia suka, sensasi menantang itu. Camilan terhebat sepanjang sejarah pun lahir, dan inilah yang kelak menjadi kenangan masa kecil yang digemari di seluruh dunia, Cheetos pedas. Camilan kecil ini juga benar-benar mengubah nasib Richard sang petugas kebersihan. Sebagai orang biasa dari lapisan paling bawah, bagaimana dia bisa membalikkan keadaan? Setelah menonton kisah nyata ini, kamu akan menemukan jawabannya. Awalnya, Richard hanyalah seorang petugas kebersihan paling bawah di pabrik, namun justru dari pekerjaan yang tampaknya sepele inilah segalanya bermula. Pekerjaan itu pun ia dapatkan dengan susah payah setelah memohon ke sana-sini. Karena ia orang Meksiko, sejak kecil ia sudah mengalami tak terhitung banyaknya perundungan. Lebih sial lagi, ia juga harus menghadapi ayahnya yang pemabuk dan sering melampiaskan amarah padanya. Bahkan di sekolah pun keadaannya tidak lebih baik. Setiap hari, bekal makan siangnya adalah burrito buatan ibunya, dan anak-anak kulit putih menganggap makanan itu menjijikan. Setiap kali melihatnya mereka langsung membuangnya ke lantai. Namun saat ibunya tahu tentang hal ini, bukannya mengganti bekal anaknya, ia justru membuatkan satu lagi. Ibunya memintanya membawa satu lagi untuk dicoba oleh teman-temannya. Saat waktu makan siang tiba, anak-anak lain kembali mendekatinya. Kali ini, ia punya ide cemerlang. Ia berteriak bahwa makanannya enak sekali, lalu meminta si gendut juga mencicipinya. Namun, si gendut malah mendorong adik kecilnya ke depan karena merasa jijik. Tak disangka, setelah si adik mencicipi dengan raut wajah ragu, ia langsung terpikat oleh kelezatan burrito itu. Melihat itu, si gendut pun ingin mencoba, tapi Richard langsung menahannya dan berkata kalau mau makan harus bayar. Si gendut yang sudah ngiler akhirnya terpaksa membayar sebelum mendapatkan makanannya. Dengan kecerdikannya, Richard tidak hanya berhasil mengatasi masalah itu. Ia bahkan secara tak terduga berhasil merebut hati calon istrinya di masa depan. Sejak saat itu, kelezatan burrito Meksiko pun menyebar di antara teman-temannya, dan burrito menjadi menu makan siang paling hits di sekolah. Richard juga dengan cepat mengisi celengan tabungannya berkat penjualan burrito Meksiko. Ketika ia tahu calon istrinya belum pernah makan coklat, ia pun membawa tabungannya ke supermarket untuk membeli coklat. Namun, saat hendak membayar, pemilik toko malah menuduh uang yang dibawanya hasil curian. Tepat pada saat itu, seorang polisi kulit putih datang dari belakang. Kalau saja dia anak kulit putih, dia hanya perlu memberi penjelasan singkat dan semuanya beres, bahkan mungkin dipuji karena rajin bekerja sambil sekolah. Namun karena warna kulitnya, dia tidak diberi kesempatan menjelaskan. Begitu saja, dia dipaksa masuk mobil polisi. Jika dunia memperlakukanmu seperti penjahat, kemungkinan besar